Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini masih banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antara sekian banyak nikmat Allah, bahkan tak terhingga, adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat iman dan Islam ini yang akan menghantarkan kita kepada hidup bahagia dunia dan akhirat. Bermanfaat ketika di dunia, bermanfaat ketika di alam kubur, bermanfaat ketika di hari kiamat. Bahkan yang menentukan bahagia sengsaranya kita nanti adalah sejauh mana kita di dalam mengaplikasikan iman dan Islam kita. Adapun nikmat-nikmat yang lain memang tidak kita pungkiri. Allah berikan nikmat keamanan, Allah berikan nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat harta, dunia dan sebagainya. Namun itu sekupnya hanya dunia, dan itu tak akan memberi manfaat untuk kita nanti setelah di alam dunia. Maka dari itu, kalau kita begitu sangat memperhatikan penjagaan atas nikmat-nikmat duniawi tadi, tentunya dalam kita menjaga nikmat-nikmat yang jauh lebih besar, yaitu iman dan Islam, tentunya harus lebih giat dan lebih semangat lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya dan pandai menggunakan nikmat itu di jalan yang diridhoinya. Kita masih membahas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya sudah berikan catatan atau makalah untuk kajian pada malam hari ini. Bahas bab yang ke-16, perintah menjaga sunnah beserta adab-adabnya. Seingat saya dulu ayat-ayat sudah kita sampaikan, dan hadis yang pertama, yakni sebab kebinasaan umat-umat sebelum kita adalah banyak bertanya dan menyelisih nabi-nabi mereka. Pada hadis yang kedua, saya bacakan redaksi dari hadis yang kedua ini. Diriwayatkan dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada kami dengan suatu nasihat, wajilat minhal qulub, yang membuat hati itu bergetar, wa dharafat minhal uyun, membuat mata pun menangis. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi.
Lantas kami bertanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, wajangan dan petuah yang mampu menggetarkan hati, meneteskan air mata, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini sebuah nasihat perpisahan. Sebagaimana orang yang akan berpisah itu kan mengucapkan kata-kata yang menyentuh hati. Mungkin aku tidak bisa ketemu lagi dengan kalian di waktu-waktu yang akan datang," atau kalimat-kalimat yang membuat sedih orang yang akan ditinggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang seorang yang orator, yang retorik, seorang yang dalam menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu, beliau diberi jawami'ul kalim. Ucapan-ucapan beliau singkat, padat, dan penuh dengan makna. Maka para sahabat meminta, "Fa'ausina, beri kami wasiat." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar, untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meski yang memerintah kamu adalah seorang budak, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian yang diberi umur panjang, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku, begitu pula sunnah para khalifah yang terbimbing yang lurus. Addu 'alaiha bin nawajiz, pegang erat-erat sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari hal-hal baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sebab semua bid'ah adalah sesat. Tema yang ada dalam hadis ini secara singkat mengetengahkan wajibnya memegang sunnah Nabi, wajibnya menjauhi bid'ah, wajibnya bertakwa, taat kepada ulil amri dalam hal yang ma'ruf, mengikuti sunnah Nabi, dan menjauhi bid'ah. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bacakan hadis pokok di dalam bab ini, maka kita sampaikan penjelasannya. Penjelasan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak detail banget ya, yang penting-penting aja yang akan kita sampaikan insyaallah. Yang pertama adalah takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini kompas ibadah dan juga kompas kehidupan, alias apa? Penunjuk arah, mengarahkan kita dalam beribadah kepada Allah dan dalam meniti kehidupan. Allah berfirman di ayat yang lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan takwa karena memang ini yang paling berharga, bekal yang paling memberikan manfaat dunia dan akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, orang yang paling mulia di antara kamu yang paling takwa, inna akramakum
indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Dan bukankah hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga setelah takwa kepada Allah adalah husnul khuluq? Dan bukankah takwa ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia hadapi? Manusia hidup pasti menghadapi kesulitan, baik kesulitan dalam beribadah, kesulitan dalam bermuamalah, kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam hidup yang bersifat duniawi, yang bersifat agama, ataupun nanti yang di akhirat, yang akan membantu kita untuk menyelesaikan segala problematika kehidupan, termasuk nanti problematika kita di alam barzah, dan termasuk nanti ujian-ujian di hari kiamat nanti. Takwa, ya, semakin bertakwa semakin kokoh, semakin lurus di dunianya, lurus dalam mengarungi kehidupan, di alam barzahnya juga kokoh, karena apa yang kita amalkan sewaktu di alam dunia akan memberikan pengaruh di alam kubur dan akan memberi pengaruh pula di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala selain memberikan janji jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, Allah akan berikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, wa hadhihi 'ammatun fi kulli man ittaqallah. Ayat ini berlaku umum, mencakup siapapun yang bertakwa. Allah memberinya kelapangan, lapang hidupnya, karena tanpa takwa hidup manusia itu akan terasa sempit. Allah Subhanahu wa taala memberinya kelapangan dan jalan keluar dalam semua urusan yang dihadapinya, diberi rezeki dari arah yang tak terlintas dalam benaknya. Maka kunci untuk kita menghadapi semua problematika kehidupan di dunia maupun di akhirat, kuncinya takwa. Kenapa setiap kali khatib khutbah di hari Jumat dan juga setiap dimulai kajian atau apa, pertama takwa dulu? Karena takwa itu wasiatullah lil awwalina wal akhirin. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kamu dan juga kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesimpulannya, takwa menjadi jalan keluar dari fitnah dan kebuntuan yang dihadapi oleh manusia. Ketika Nabi Ibrahim bertakwa kepada Allah, di saat akal atau di saat pikiran manusia enggak nyampai untuk menghadapi ujian fitnah berupa dilemparkan ke bara api, akhirnya Allah berikan jalan keluar enggak? Allah berikan jalan keluar karena takwanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau dihadapkan kepada dua pilihan, nyemplung ke Laut Merah atau menghadapi Fir'aun. Allah beri jalan keluar enggak? Allah berikan jalan keluar. Seberat apapun, sesulit apapun, yang mana buntu akal manusia untuk menyelesaikan problem, masalah, fitnah, ujian, bala dan sebagainya. Tapi dengan takwa
Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita mau memperbaiki negeri ini, enggak ada yang sulit bagi orang yang bertakwa itu. Karena Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya para penduduk negeri mereka mau iman dan takwa, kuncinya iman dan takwa. Kalau mau perbaiki negeri, ya, yang sekupnya personal pribadi kita, kalau kita mau diperbaiki semua urusan kita, takwa. Begitu juga sekup yang lebih luas lagi, negara. Begitu pula yang lebih luas lagi, dunia ini. Kalau penduduk negeri mereka mau iman dan takwa, pasti akan berkakan pintu barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, namun mereka mendustakan. Mereka enggak mau iman, enggak mau takwa. Segala problem kehidupan mereka Allah serahkan pada mereka sendiri. Urus dirimu sendiri. Kalau manusia ngurus dirinya sendiri, ya rusak. Karena manusia itu zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim, sangat aniaya, dan sangat jahil. Kok suruh ngurus diri sendiri? Jenengan takut enggak kalau urusan jenengan diurus sama orang yang zalim? Takut enggak? Takut. Jenengan takut enggak kalau urusan jenengan diurusi orang yang jahil? Takut enggak? Takut. Dan itu sifat dasar manusia. Maka kalau diri manusia ini enggak diimbangi, enggak diberi iman dan takwa, itu nanti dasarnya. Ya, itu nanti dasarnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wattaqwa a'dhamu hisnin yaltahiqu bihi al-'abdu." Takwa itu benteng terkuat, tempat seorang hamba berlindung. Fayubsiru subula ridallah fayaslukuha. Dengannya ia melihat jalan-jalan ridha Allah. Orang yang takwa itu dikasih jalan yang lurus, lempeng. Ini loh jalanmu. Makanya seringkali kita itu, kalau orang bertakwa loh ya, itu Allah berikan jalan yang nggak disangka-sangka. Seperti Nabi Muhammad dikepung oleh jawara-jawara Quraisy. Kok beliau bisa lepas? Ya, Allah yang bimbing, Allah yang nuntun. Ketika Nabi sembunyi di Gua Thur dan orang-orang musyrik sudah di atas mulut gua, kok nggak bisa ngelihat? Ya. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau berada dalam perut ikan paus selama 3 hari kurang lebih. Ya. Kalau beliau bukan orang yang bertakwa, ya kalau sekelas kita itu ya dimakan ikan ya mati betul ya Pak ya, nggak bisa selamat kira-kira ya. Ya, tapi kalau Nabi Yunus Allah berikan jalan keluar, sesulit apapun, seberat apapun, bisa. Ya. Maka di sini ya nggak banyak-banyak lah, nanti kalau bab takwa kita cuman bahas takwa, nanti yang lain kebagian. Intinya kesimpulannya, takwa ini bukan cuman slogan. Apa yang disampaikan kepada para sahabat, ya, aku wasiatkan untuk takwa kepada Allah ini ya penuh penghayatan, bukan cuma sekedar slogan, tapi butuh disiplin di dalam kita mengaplikasikan dan mengamalkan takwa ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, pesan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat adalah mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada siapa? Kepada ulil amri. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah wa atiiur rasul. Taatlah Allah, taatlah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemegang urusan di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kamu berselisih pendapat dalam sesuatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan perselisihan kamu pada Allah dan Rasul. Allah Al-Qur'an, Rasul As-Sunnah. Kembalikan. Ya. Di situ akan terdapat kebaikan dan akibat yang baik. Kalau kamu mau mengembalikan perselisihan kamu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam ayat ini
Allah perintahkan orang-orang yang beriman, karena hanya orang beriman yang manut. Ya, hanya orang beriman, konsekuensi iman mereka menuntut mereka harus sami'na wa ata'na. Allah enggak memanggil semua orang ya ayuhan nas, tidak. Karena manusia itu beragam keadaan mereka, ada yang iman, ada yang kufur, ada yang patuh, ada yang bantah. Tapi kalau di sini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman karena memang mereka sudah siap kalau imannya benar. Ya. Kalau imannya benar pasti siap dengan dawuh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dawuhnya Allah? Ati Allah, ati Rasul. Taat Allah, taat Rasul. Allah sebutkan dengan ati'u, ya. Ketika taat Allah, ati'u. Ketika taat Rasul, ati'u. Tapi ketika ulil amri, Allah enggak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum. Ini menunjukkan apa? Ketaatan kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Dua, ulama dan umara. Pemegang urusan agama ulama. Pemegang urusan yakni dunia, ya, itu adalah umara. Ya, itu adalah umara. Mereka adalah ulil amri. Ketaatan kepada mereka sifatnya enggak mutlak. Ya. Kalau mereka entah itu ulama sesuai dengan Allah dan Rasul, taati. Ya, kalau ulama enggak sesuai dengan Allah dan Rasul, enggak wajib taati. Umara juga demikian, enggak sesuai dengan Allah dan Rasul, enggak wajib ditaati. Ketaatan mutlak itu hanya berlaku kepada Allah dan kepada Rasul. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini batas yang tegas yang disebutkan oleh Nabi SAW. Batasan taat itu fil ma'ruf, ya, dalam perkara yang ma'ruf. Enggak boleh dalam perkara yang mungkar. Pernah dulu di zaman sahabat, ada saat Nabi menunjuk sekelompok sahabat untuk suatu tugas, misi. Pemimpin kelompok itu memerintahkan anak buahnya, pasukannya untuk masuk ke dalam api. Tapi enggak mau. Ya. Pasukannya enggak mau, anak buahnya enggak mau masuk. Ya. Terus akhirnya hal ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau mereka mengikuti perintahnya pemimpin mereka tersebut, ya mereka ya akan masuk ke dalam api selama-lamanya. Api di dunia termasuk nanti api di akhirat. Ya. Ini menegaskan kalau pemimpin memerintahkan yang enggak baik, enggak wajib ditaati. Ya, ini batas yang tegas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah menurut kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang pada apa yang ada pada sahabat Rasulullah, wassama wa ta'ah lil a'immah, dan mendengar serta taat kepada para pemimpin. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu menunaikan hak pemimpin, hak pemerintah. Ya, dan ini termasuk hak fitrah. Pemimpin mereka punya hak untuk didengar, untuk ditaati, dibantu dan diupayakan untuk mensukseskan program-program yang kiranya itu manfaat fit dunya dan akhirah. Dan kewajiban sebagai pemimpin itu enggak hanya ngurusi urusan dunia. Sebagai seorang pemimpin itu wajib mengurusi dunia dan juga akhirat. Kalau seandainya tugas pemimpin hanya urusan dunia, Fir'aun itu paling top juga dalam urusan dunia, ya enggak? Fir'aun kan raja. Ya, dalam urusan dunia, termasuk kalau pemimpin kafir, ya, mampu mungkin membawa negaranya menjadi negara yang maju. Ya, menjadi negara yang maju. Tapi apakah seperti itu tugas seorang pemimpin? Enggak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang baik pada Khalifah Ar-Rasyidin. Para Khalifah Ar-Rasyidin mereka tidak hanya ya memberikan kemaslahatan dunia saja, tapi juga kemaslahatan agama dan akhirat. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian selama tidak memerintahkan maksiat, ya,
Di sini Imam Ahmad rahimahullah taala menyatukan ittiba, mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat, dengan mendengar dan taat kepada pemimpin, itu akan menyatukan jamaah. Ya, kalau kita punya pemimpin ya kita harus manut sama pemimpin. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan iqamatul ijtima' wal i'tisam min a'dhamil wajibat wa la yatimmu dhalika illa bis sunnah wat ta'ah fil ma'ruf. Menegakkan persatuan dan berpegang teguh pada kebenaran termasuk kewajiban terbesar. Menegakkan persatuan, maka nggak boleh kita bercerai-berai. Ya. Lah kalau partai-partai politik kemudian semua hal yang itu membuat kita bercerai-berai, hendaklah kita upayakan untuk kita jauhi. Jangan karena beda partai kaya beda agama. Ya, jangan karena beda pilihan presiden terus seperti beda agama. Ini jahiliyah seperti ini. Ya, maka persatuan dalam Islam itu diikat kuat dengan agama. Ya, dengan agama. Selama Anda muslim, Anda saudara saya. Itu prinsipnya. Apapun warna atribut Anda, ormas Anda, semua, ya, itu kan hanya atribut duniawi. Janganlah yang seperti ini kemudian menjadikan kita, ya, mengalahkan yang lebih tinggi, yaitu agama. Persaudaraan atas dasar agama itu yang paling mulia, yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling kekal. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang dekat, ya, di dunia mungkin dia kendal, konco kendal, di mana-mana selalu bersama. Ya, nanti di hari kiamat orang-orang yang pertemanan karib di hari kiamat itu nanti mereka akan musuh-musuhan, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai catatan, ya, menegakkan persatuan dan berpegang teguh kepada kebenaran termasuk kewajiban terbesar, ini kata Ibnu Taimiyah, dan itu tidak terwujud kecuali dengan sunnah, ya, dan ketaatan dalam hal yang ma'ruf, ya, dalam hal yang ma'ruf. Jadi sebagai catatan, stabilitas umat itu berjalan bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, isi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tadi adalah ittiba sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul, ambil. Apa yang dilarang Rasul, apa yang diberikan Rasul, ambil. Apa yang dilarang Rasul, tinggalkan. Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan keterangan idhafatus sunnah ilal khulafa ar-rasyidin, penyandaran perintah untuk mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin karena kesempurnaan pemahaman mereka terhadap sunnah. Kita sepakat enggak? Di antara umat Muhammad, di antara umat Islam ini yang paling lurus pemahamannya, yang paling sempurna dalam memahami sunnah siapa? Para sahabat. Ya, kita seringkali masih keliru dalam memahami Al-Quran maupun As-Sunnah. Mereka lah yang paling sempurna. Keteladanan mereka dan penafsiran nas dengan amalan yang nyata. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan setelah mengikuti sunnah beliau, ikuti sunnah khulafaur rasyidin. Ya, ikuti prakteknya khulafaur rasyidin, karena praktek khulafaur rasyidin tafsir hidup sunnah. Sebab di zaman Nabi, ya, fitnah itu enggak sekompleks seperti di zaman khulafaur rasyidin. Ya enggak? Ya. Maka sunnah Nabi ini akan sempurna kalau diikuti dengan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, di zaman atau di masa-masa khalifah ini ada praktek dan ada solusi dalam menghadapi problematika umat. Contoh misalnya, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bukankah beliau dikudeta? Betul enggak? Dikudeta kan? Bahkan beliau dibunuh. Ya. Bagaimana prinsip yang diambil oleh para sahabat? Ya, mereka tidak mudah terprovokasi. Ya, yang rata-rata memerangi Utsman bin Affan itu orang-orang yang, ya, Islamnya itu ya belakangan, bukan para sahabat. Enggak ada sahabat yang membunuh Utsman atau sahabat yang benci kepada Utsman, enggak ada. Ya, itu orang yang datang dari Kufah, ya, orang yang datang dari Irak, yang mereka pura-pura ibadah haji,
tapi ternyata mereka datang ke Madinah mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Ya, ini nanti sampai hari kiamat, ya, potret kejadian yang dulu terjadi pada entah Abu Bakar, entah Umar, entah Utsman, entah Ali, pasti ada. Dan kita tinggal copy paste aja. Gimana tahu dulu sikapnya para sahabat? Gimana tahu dulu sikapnya Khulafaur Rasyidin? Pasti ada contohnya. Ya, tentunya Nabi mengatakan hal seperti ini bukan tanpa dasar, tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana Nabi memang belum terjadi fitnah yang sangat besar, apalagi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah terbunuhnya Umar bin Khattab. Ya, setelah terbunuhnya Umar bin Khattab, fitnah sampai hari ini nggak padam-padam. Ya, maka kalau kita ingin selamat kembali, ya, kepada sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat, tinggal kita mau belajar enggak? Nah, apa yang dihadapi oleh umat sekarang ini dulu juga dihadapi oleh umat sebelum kita. Mungkin beda tahunnya, beda tempatnya, beda orangnya, ya, beda, tapi inti poinnya sama gitu loh. Inti poinnya sama. Imam Al-Barbahari beliau mengatakan, "I'lam annal Islam huwas sunnah, was sunnah hiyal Islam." Ketahuilah Islam itu sunnah dan sunnah itu Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Keduanya tidak tegak kecuali kalau bersama. Jangan dipisah-pisahkan. Islam ya sunnah, sunnah ya Islam. Jadi identitas agama itu ya sunnah, sunnah itu juga agama. Maka kalau kita belajar Riyadhus Shalihin kan belajar sunnah, kita juga namanya belajar Islam. Imam Al-Auza'i beliau mengatakan, "Alaika bi athari man salaf." Berpeganglah pada jejak salaf. Wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuha. Dan jauhilah pendapat manusia meski mereka hiasi dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah. Kunci solusi selamat ikuti salaf. Ya. Jadi ukuran ittiba kepada Nabi itu juga mengikuti asarnya para salaf, karena mereka yang paling lurus, yang paling ikhlas, yang paling dalam semua amalan. Ibnu Rajab menerangkan makna gigit sunnah itu, addu alayya bin nawajid, ya, al addu bin nawajid kinayatun an tamassuki syadid bis sunnah wa adami tarkiha li syubhatin aw bid'atin. Menggigit dengan geraham artinya kiasan, berpegang sangat kuat pada sunnah dan tidak melepasnya karena syubhat ataupun bid'ah. Bilal bin Rabbah sangat kuat dulu memegang tauhid, sangat kuat memegang iman, sangat kuat memegang sunnah, meskipun tekanan dunia sangat berat dirasakan oleh beliau. Apa tekanannya? Disiksa oleh Umayyah, oleh tuannya. Ya, Mus'ab bin Umair tekanan dunianya juga kuat. Apa itu? Ketika beliau memilih Islam, memilih jalan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah beliau diusir oleh orang tuanya, enggak mendapatkan lagi kemewahan duniawi? Padahal tadinya beliau orang yang kaya raya, pemuda, idaman banyak wanita, tapi beliau tinggalkan itu. Ya, bukankah cukup tekanan yang berat yang dirasakan oleh Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair, ya, itu merupakan prinsip dan praktek nyata bagaimana mereka itu kuat di dalam berpegang terhadap sunnah meskipun tekanan demi tekanan mereka, ya, hadapi. Ya. Terus Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, yang selanjutnya yang keempat tentang bid'ah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perintahkan berpegang teguh dengan sunnah, Nabi ingatkan jauhi bid'ah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Siapa yang mengada-adakan urusan agama kami, ingat urusan agama. Jadi kalau ada yang menimpali, masa mik ini bid'ah, pesawat bid'ah, kalau gitu naik saja onta, ini nggak paham bid'ah itu apa. Ya, saya pernah dikasih video oleh seseorang jamaah itu, ya. Ya, ada seorang yang mungkin ustadz atau siapa, ya, ya, yang menyampaikan tentang apa itu bid'ah, ya, mengatakan tentang bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu ya wajib, haram, mubah, sunnah, makruh.
itu hukum. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Kok rancu tuh cara memahaminya, ya. Bid'ah itu istilah, bukan hukum, ya. Itu terlalu panjang kalau kita mau membantah ucapan seperti itu. Itu menunjukkan kedangkalannya dalam memahami agama. Ya, masuk bid'ah dikatakan hukum kan ya keliru juga. Kalau hukum bid'ah demikian itu benar. Ya, kalau bid'ah itu bukan hukum, ya memang betul dalam masalah fikih kan hukum ada 5 itu. Ya, jadi nggak benar yang seperti ini. Terus mengadakan dalam urusan agama yang bukan dari Islam maka ditolak. Di standar validitas ibadah itu ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW dalam khutbah hajah mengatakan wasyarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang terburuk itu, seburuk-buruk perkara adalah yang baru, yang diadakan dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, semua bid'ah sesat dan semua semua hal yang baru itu bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Ini umum dijelaskan oleh Nabi SAW. Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala mengatakan al bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syariah yuqsadu bisuluki 'alaiha al mubalaghah fi ta'abbudi lillahi ta'ala. Bid'ah itu cara. Ya, kalau kita mau mengenal ini bid'ah atau bukan, kita lihat dulu definisinya. Ya, definisinya kalau bid'ah secara bahasa itu hal yang baru, yang enggak ada contoh sebelumnya. Langit bumi ini bid'ah, betul. Allah mengatakan bid'ah, badi'us samawati wal ard. Allah ciptakan langit bumi ini bid'ah, alias apa enggak ada contoh yang semisal. Ya, itu secara bahasa. Tapi kalau secara syar'i bid'ah itu cara dalam agama yang diada-adakan. Keluar dari agama yaitu perkara dunia. Kalau perkara dunia enggak ada istilahnya bid'ah secara syar'i, enggak ada. Ya. Terus yang diada-adakan alias apa? Dulu di zaman Nabi enggak ada, di zaman sahabat enggak ada. Tapi itu perkara agama loh. Ya, yang seolah mirip syariat padahal bukan syariat. Di mana orang melakukan itu untuk melebihkan ibadahnya kepada Allah. Ya, melebihkan ibadahnya kepada Allah. Imam Malik rahimahullah menyatakan man ibtada fil islami bid'atan yaraha hasanah, siapa yang mengadakan dalam Islam itu suatu bid'ah yang dia lihat, ia pandang adalah baik, faqad ittahama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil khiyanah, dia sungguh telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Ya, khianat. Karena apa? Allah telah rekomendasikan dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untukmu agamamu pada hari ini. Agama Islam sudah sempurna, Nabi selesai menjelaskan. Tidak ada suatu perkara pun yang memasukkan ke surga, dijelaskan ilmunya Nabi. Tidak ada hal yang akan menjerumuskan ke neraka, ilmunya terjelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok kemudian ada orang, ini ada yang kurang ini, ya, ibadahnya perlu ditambah. Makanya dulu ada 3 kelompok sahabat. Ada 3 sahabat mau nambah, ada yang mau nambah, ada yang mau mengurangi syariatnya Nabi SAW. Nabi marah. Yang satu ingin sholat terus, sholat malam, nggak akan tidur. Yang satu akan puasa terus, tidak akan berbuka. Ya, yang satu tidak akan menikahi wanita. Ini asal bid'ah itu dari imma nambah, imma ngurangi. Contoh nambah tadi sholat. Apakah Nabi mencontohkan sholat itu setiap malam? Sholat terus sampai nggak tidur, apakah itu contoh Nabi? Kan berarti melebihi contoh Nabi SAW. Ini bid'ah. Apakah puasa Nabi mencontohkan puasa terus nggak ada godangnya? Ini juga bid'ah ini. Ya, kemudian tidak mau menikah, ini yang ngurangi namanya. Nabi nikah, kok nggak mau nikah? Ya, dan menganggap itu ibadah dan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Inilah namanya bid'ah. Ya, terlalu panjang nanti kalau dijelaskan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, malam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Apa yang ketika itu bukan agama, hari ini pun bukan agama. Itu kelanjutan perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, alias agama telah sempurna. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai iblis dari maksiat. Li'anna al-ma'siyah yurja li sahibat taubah. Mengapa kok iblis lebih senang bid'ah daripada maksiat? Karena pelaku maksiat diharapkan bertaubat, sedangkan pelaku bid'ah sulit diharapkan taubatnya. Mengapa? Bahaya psikologis bid'ah itu apa? Merasa benar. Ini yang payah. Kalau orang merasa benar memang susah dikasih nasihat. Ya, susah diluruskan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-aslu fil ibadat alla yusyra.
hukum asal dalam ibadah tidak disyariatkan kecuali apa yang Allah Rasul syariatkan. Jadi nunggu Allah ada nggak syariatnya, Rasul ada nggak sunnahnya. Sedangkan asal muamalah, asal urusan dunia adalah mubah hingga ada dalil yang mengharamkannya. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan kullu bid'ah dolalah. Semua bid'ah adalah sesat. Yang dimaksudkan bid'ah ini adalah bid'ah yang tercela. Ya, yang enggak ada dasar syariatnya. Adapun yang ada dasar syariatnya ini namanya bukan bid'ah. Seperti Umar bin Khattab, salat tarawih berjamaah, Nabi mencontohkan salat tarawih berjamaah. Jadi itu bukan bid'ah. Kalau terlontar dari mulutnya Umar, nikmat bid'ah adalah ini, itu secara bahasa yang beliau gunakan. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya, ya, poin penting yang berkaitan dengan bab kita ini adalah tentang mengelola ikhtilaf, perselisihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan, siapa yang hidup di antara kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Allah sedang berikan garis batasnya dalam surah Asy-Syura ayat 10, apapun yang kalian perselisihkan hukumnya dikembalikan kepada Allah. Imam Asy-Syafi'i menafsirkan idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itu madhabku. Ini madhabnya Imam Syafi'i itu kalau hadisnya sahih. Jadi kalau seandainya Imam Syafi'i dalam berpendapat tidak menggunakan hadis yang sahih, itu bukan pendapat beliau. Beliau barak, berlepas diri, walaupun beliau ngomongkan itu. Beliau juga sampaikan kalau pendapatku menyelisih hadis yang sahih, buang ke tembok, ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama sejati, ulama yang ngajari umatnya loyalnya kepada Quran dan Sunnah, loyalnya kepada dalil, bukan loyalnya kepada dirinya. Inilah tanda-tanda ulama yang benar seperti itu. Ya, bukan ngajak untuk fanatik kepada gurunya, kepada ustadznya. Pokoknya omongan gurunya itu pasti benar. Ya, dilihat dulu omongan gurunya, kalau sesuai Quran Sunnah ambil, nggak sesuai buang. Ya, itu orang yang ikhlas seperti itu. Imam Syafi'i, ya, imamnya kaum muslimin, ya, dan banyak di negeri kita yang mengidolakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi loyalitas itu pada dalil, bukan pada figur. Bisa jadi kebenaran ada pada Imam Malik, bisa jadi kebenaran pada Imam Ahmad, pada Imam Ats-Tsauri, pada Imam Al-Auza'i, ya, bisa jadi pada mereka-mereka itu. Tidak mesti kalau yang ngomong Imam Syafi'i masih benar, atau yang kalau ngomong Imam Ahmad mesti benar. Benar itu kalau sesuai Quran dan Sunnah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ibnu Mas'ud mengatakan, ikuti sunnah, jangan berbuat bid'ah, kalian telah dicukupi. Ya, ada kisah dari para salaf dulu, saya mungkin sudah pernah sampaikan ketika Ibnu Mas'ud menasihati orang-orang yang zikir jama'i, menggunakan kerikil, menghitung takbir, tasbih, tahlil 100 kali, ya. Beliau menyampaikan, apakah kalian berada di atas jalan yang lebih benar dari jalannya Muhammad, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Ya, akhirnya sebagian mereka terseret kepada manhaj Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi bid'ah yang kecil kalau dibiarkan akan menuju bid'ah yang besar. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, cukupkan dirimu dengan sunnah. Alaika bisunnah, peganglah sunnah karena ia pelindung bagimu. Ketahuilah bahwa sunnah telah mencukupimu. Hudzaifah ibnu Yaman, ya, bersikap saat terjadi fitnah, Nabi menuntun agar berpegang pada jamaah kaum muslimin dan imam mereka, bila tak ada jauhi semua firqah. Ya, jauhi semua firqah. Jadi bagaimana dalam konteks kita sekarang ini? Kita sekarang hidup di Indonesia. Maka sebagai imam kita, pemimpin kita ya presiden. Ya, itu pemimpin kita dan kita harus mengakui itu pemimpin kita. Ya, maka ketika ada fitnah, ya kita kembali kepada, ya, pemimpin kita. Ya, kepada pemimpin kita, dan tidak ikut entah itu memberontak atau, ya, membuat makar atau yang semisal dengan itu. Ya, kita harus wajib mendengar dan taat selama bukan mengarah kepada perbuatan maksiat. Dulu terjadi di zaman Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, terjadi perang antara Ali dan Muawiyah. Ya, banyak para sahabat menahan diri, nggak ikut kelompoknya Ali, nggak ikut kelompoknya Muawiyah.
Ya, sebenarnya yang paling benar itu yang ini, mayoritas sahabat ini. Ya, walaupun Ali ya dengan Muawiyah yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pihaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi para sahabat yang menahan diri tidak ikut campur dalam ya perselisihan antara Ali dengan Muawiyah, mereka itu yang lebih selamat insyaallah taala. Ya. Terakhir, apa faedah yang bisa kita ambil dari kajian kita malam hari ini? Ada segitiga keselamatan yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis ini. Pertama, takwa, ya, itu keselamatannya dunia akhirat. Yang kedua, taat kepada ulil amri dalam hal yang ma'ruf. Yang ketiga, ittiba sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan khulafaur rasyidin. Faedah yang kedua, obat terapi perselisihan. Apa itu? Kembali kepada nas dalil Al-Quran maupun As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf dan praktek dari khulafaur rasyidin. Karena di situ terdapat tafsiran kehidupan. Ya, kalau kita mau nyari apapun kejadian sekarang sampai hari kiamat nanti, ada pasti di zaman Khalifah ar-Rasyidin. Terus bid'ah, setiap penambahan ibadah tanpa dalil adalah sesat. Pengurangan juga sesat. Ya. Kemudian komitmen berpegang teguh memegang sunnah Nabi SAW itu diibaratkan dengan geraham. Karena apa? Karena kita menggigit pakai geraham lebih kuat daripada pakai gigi seri. Ya. Dan ini menunjukkan beratnya nanti berpegang dengan sunnah di zaman yang penuh fitnah. Memang berat. Ya, Nabi dalam hadis lain mengatakan al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Siapa yang orang yang berpegang dengan agama Nabi itu seperti orang yang berpegang dengan bara api. Kalau dilepaskan itu nanti akan lepas agama itu. Kalau dipegang kok panas, ya. Makanya caranya ya cepat dan kuat di dalam memegang sunnah Nabi SAW. Terus stabilitas umat ini akan aman damai kalau taat kepada ya ulil amri. Dan dalam menasihati pemimpin itu jauhkan dari provokasi, jauhkan dari menyudutkan, jauhkan dari memburuk-burukkan, dan jauhkan dari fitnah. Ya, karena sering terjadi ya, apa yang dulu menimpa Utsman bin Affan itu juga fitnah gitu loh. Dituduh yang macam-macam. Ya, dituduh misalnya menggunakan uang uang Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Ya, biasanya seperti itu tuduhan-tuduhan itu. Ya, tapi kan nggak jelas. Terus ilmu yang benar itu akan melunakkan hati, sebagaimana Nabi melunakkan hati para sahabat dengan nasihat, ya, dan menuntun kepada amal yang soleh. Kemudian sedikit amal sunnah lebih berkah daripada banyak amal tapi tidak ada tuntunannya. Terus kita hendaknya pilih-pilih guru, ya, pilih yang tunduk pada sunnah, rujuk pada ulama yang amanah. Terus bedanya ya antara ijtihad ya dengan bid'ah. Ijtihad itu bukan bid'ah. Bid'ah sendiri, ijtihad sendiri. Oh, aku ijtihad, aku ngadakan amalan sendiri, ya, acara sendiri yang ada contoh dari Nabi SAW, itu bukan ijtihad. Ya, itu bid'ah. Terus agama telah sempurna. Yang dulu bukan agama, kini pun juga bukan agama. Renungan. Ya, renungan untuk kita semua. PR untuk merenung sebelum tidur atau apa nanti. Di era banjir konten sekarang ini, ya, dunia medsos yang sangat menggeliat, ya, yang paling mudah sering menggoda kita itu meninggalkan dalil. Terus kalau meninggalkan dalil yang diikuti apa? Ya, yang diikuti apa? Selamat itu bukan banyaknya like. Wah, kayak populer itu. Ustadz populer, Ustadz tenar misalnya. Jamaahnya banyak, like and followernya itu banyak. Ah, itu berarti benar. Banyak enggak umat tergoda dengan itu? Like and follower itu kan, ya, tergoda dengan itu. Wah, berarti kalau jamaahnya banyak itu berarti, apalagi para pejabat yang hadir. Apalagi para pejabat yang hadir, ya. Wah, itu ukuran kebenaran bukan di situ. Ya, kalau ukuran kebenaran di situ, apa bedanya nanti dengan ya umat-umat terdahulu, Abu Jahal, CS itu ya, mereka ya banyak didekati oleh orang-orang, ya, banyak pengikutnya. Tapi apa? Pada tuntunan, tuntunan.
Ya, adalah kita selektif ya, karena belum tentu orang yang banyak jamaahnya, yang banyak pengikutnya itu ukuran kebenaran. Setan iblis itu paling banyak enggak pengikutnya? Dibandingkan pengikut Nabi Rasul banyak mana? Banyak iblis kan? Oh, berarti benar iblis itu. Ya, mangrenung dewi. Ya. Terus sikap kepada pemimpin, sudahkah kita taat dalam hal yang ma'ruf? Ya. Wallahu ta'ala bisawab. Kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka hudan wattuqa wa afafan wa ghinan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal mutamassikina bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa asimna minal bid'ah wad dhalali wa alif baina qulubina ala haqqi wal huda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu wa sallallahumma wa sallim ala Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ini yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dalam pinjaman maaf. Ya. Tidak ada pertanyaan dah? Ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.